pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama reporter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 26 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Basarnas tingkatkan pengawasan pantai Lampu U yang dipadati wisatawan. Informasi lainnya, arus lalu lintas di Aceh Utara berjalan lancar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Basarnas tingkatkan pengawasan pantai Lampu U Kabupaten Aceh Besar yang ramai dikunjungi wisatawan selama libur pasca Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kawasan wisata Pantai Lampu, Kecamatan Loonga, Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi wisatawan domestik dari berbagai kabupaten kota maupun luar provinsi pada momentum libur pasca Idul Fitri. Adapun sebagai tempat yang paling padat pengunjung, pantai ini menjadi fokus perhatian Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banda Aceh untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua pihak. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris Al-Husain, memastikan para personil siaga 24 jam, termasuk rutin melakukan patroli, serta tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam operasi pencarian maupun penyelamatan. Ya, jadi untuk pelakan di kawasan pantai, mungkin kejadian itu adalah kejadian kondisi membahayakan jiwa manusia. Jadi kita melaksanakan nanti yang pertama adalah patroli pantai, kemudian kita juga mengerahkan relawan-relawan kita yang sudah kita didik. Basarnas turut mengimbau pengunjung Pantai Lampu untuk selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan dan peringatan yang telah dipasang di kawasan tersebut, dan khusus anak-anak diminta untuk selalu dalam pemantauan orang dewasa. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terus memperkuat pengawasan berbasis masyarakat untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Informasi selengkapnya laporkan rekan Cindy Novita. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh terus memperkuat pengawasan guna meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal yang masih menggunakan bahan peledak maupun alat berbahaya lainnya. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya kolaboratif dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, DKP Aceh melalui Bidang Perikanan Tangkap bekerjasama dengan Bidang Pengawasan, Pokwasmas, Polairut, serta Panglima Laut untuk menekan praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan. Itu ada kewenangan di bidang pengawasan yang selalu melakukan pengawasan itu. Dan kita juga kerjasama dengan Panglima Laut lewat program Pokwasmas. Jadi masyarakat juga menjaga bila ada kejadian seperti itu melapor. Jadi bidang pengawasan ini akan melapor ke bidang pengawas kementerian. Mereka punya kapal pengawas. Jadi selama ini memang sudah berkurang. Kalau dulu daerah Pulau Aceh dan sekitarnya sering menggunakan itu. Ya. Oleh karenanya dengan ada Pokwasmas kerjasama dengan Airut juga, sehingga hal-hal tersebut sudah tercegah.
Pokwasmas sendiri merupakan sistem pengawasan berbasis masyarakat yang bermitra langsung dengan DKP dalam menjaga sumber daya kelautan dari praktek ilegal, seperti penggunaan bom dan racun ikan. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok ini mengedepankan prinsip 3M, yakni melihat atau mendengar, mencatat, serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Ia juga menambahkan, meskipun persentase pelanggaran di Aceh saat ini tergolong rendah, pengawasan tetap diperketat guna menjaga kelestarian sumber daya laut. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ekosistem laut tetap terjaga sehingga hasil perikanan di Aceh dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya para nelayan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Sumawe, Aceh Utara. Pendengar, arus lalu lintas di jalur lintas nasional wilayah hukum Polres Aceh Utara terpantau lancar meskipun ada peningkatan volume kendaraan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Arus lalu lintas di jalur jalan nasional wilayah hukum Polres Aceh Utara dan sekitarnya terpantau lancar meskipun ada peningkatan volume kendaraan pada masa arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah pada Rabu 25 Maret 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasalantas Ibtu Sopian Kurniawan menyebutkan untuk mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Aceh Utara sejak arus mudik dan arus balik mudik Lebaran tetap siaga di titik rawan kemacetan untuk mengurai kepadatan, terutama di persimpangan. Amin 2 kita laksanakan kegiatan pemantauan patroli rawan kemacetan yang ada di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Lanjutnya, untuk titik rawan terjadi kemacetan terdapat di sejumlah titik, diantaranya Simpang 4 Kota Lusekun dan Simpang 4 Kota Pantai Labu, Kecamatan Tanah Jambu Ai. Ia juga menghimbau kepada masyarakat atau pengendara kendaraan baik sepeda motor maupun mobil untuk mengedepankan disiplin dalam berlalu lintas maupun mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Lok Sumawe, pendengar, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Pendengar, pendaftaran untuk penerimaan anggota Polri tahun 2026 terus berlangsung di Polres Aceh Tengah. Kapolres turut mengecek proses pendaftaran yang harus berjalan bersih, terbuka, dan transparan. Berikut laporan Fitra Jayadi. Polres Aceh Tengah turut membuka pendaftaran terhadap penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2026, di mana kegiatan ini akan terus berlangsung hingga 30 Maret 2026 mendatang. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik turut mengecek langsung proses pendaftaran yang dilaksanakan di Mapolres tempat dengan harapan dapat berjalan bersih, terbuka, dan transparan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres berbincang dengan para personel yang menjadi petugas pendaftaran untuk melihat sejauh mana jumlah para generasi muda setempat yang berminat menjadi anggota Polri. Selain itu, dirinya juga bertanya kepada calon peserta yang telah hadir mendaftarkan diri guna mendengarkan langsung kesiapan yang telah dilakukan, termasuk syarat-syarat administrasi yang wajib dilengkapi. Jadi kalau pada saat datang ke sini lagi sudah sesuai apa yang diarahkan oleh Ibu Arsa selaku panitia. Di sini kan apa item-item yang harus dipenuhinya apa. Kapolres Muhammad Taufik menambahkan dengan masa pendaftaran yang masih dibuka beberapa hari ke depan, dirinya berharap kepada putra dan putri terbaik Aceh Tengah dapat segera mendaftarkan diri. Seperti diketahui, Polri resmi membuka penerimaan anggota baru tahun 2026. Rekrutmen dilakukan secara terpadu dan transparan untuk 3 jalur utama, yakni Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol, Bintara, serta Tamtama. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Saudara, omset penjual buah di Kota Sabang selama musim liburan Idul Fitri meningkat. Peningkatan tersebut mulai terasa sejak H-3 Idul Fitri hingga saat ini. Informasi selengkapnya disampaikan Razi Arda.
Omset penjual buah di Kota Sabang selama musim liburan Idul Fitri meningkat. Peningkatan tersebut mulai terasa sejak H-3 Idul Fitri hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan pedagang buah di Kota Sabang Muhajir. Dikatakan selama musim libur Idul Fitri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan masa puasa sebelumnya. Ia memperkirakan kenaikan tersebut mencapai sekitar 30%, didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Buah-buah impor menjadi komoditas yang paling banyak diminati selama periode ini. Muhajir menyebutkan bahwa jenis buah seperti pir, apel, semangka, jeruk, dan mangga menjadi pilihan utama, terutama untuk kebutuhan jus di hotel-hotel yang ramai dikunjungi wisatawan. Jelas meningkat daripada puasa kemarin naik sekitar 30% lah. Paling laku kalau lebaran buah-buah impor kayak gini, pir, apel, semangka, jeruk, mangga untuk jus untuk orang-orang hotel. Ia menambahkan bahwa sebagian besar pembeli berasal dari pelanggan tetap seperti hotel dan kafe. Selain itu, para pelaku usaha kuliner juga turut menyumbang peningkatan permintaan mengingat tingginya jumlah pengunjung selama libur panjang Idul Fitri. Banyak untuk tamu mampir juga banyak. Kalau kamu kebanyakan incar buah anggur, jeruk, salak. Di sisi pasokan, Muhajir memastikan bahwa stok buah selama liburan masih dalam kondisi aman. Distribusi buah dan sayuran sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia juga menegaskan bahwa harga tetap dijaga stabil dan tidak mengalami lonjakan, sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat dan wisatawan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, kecelakaan di Jalan Subul Salam Singkil, satu unit truk sawit terbalik, sopir luka berat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Kecelakaan lalu lintas tunggal menimpa satu unit kendaraan angkutan berat di Jalan Subul Salam Singkil, tepatnya di kawasan Turunan Lekombih, Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan. Insiden yang melibatkan truk pengangkut sawit itu terjadi pada hari Rabu kemarin, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kendaraan roda 6 jenis Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BK8378BC sedang mengangkut tandan buah segar atau TBS kelapa sawit saat kecelakaan terjadi. Truk terpantau terjatuh dan terbalik di dalam selokan pembuangan air di sisi kiri luar badan jalan setelah kehilangan kendali di jalur menurun. Kapolres Subul Salam Muhammad Yusuf melalui Kasat Lantas Alfi Syahrin menjelaskan bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh pria berinisial JT. Truk tersebut sedianya menuju ke arah Dasan Raja sebelum akhirnya mengalami kendala teknis yang fatal. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong saat truk memasuki medan jalan yang menurun tajam. Kondisi beban angkutan yang berat disinyalir membuat pengemudi sulit menguasai laju kendaraan hingga truk keluar dari jalur utama. Akibat kejadian tersebut, pengemudi truk dilaporkan mengalami luka-luka dan menderita patah tulang pada bagian kaki. Korban langsung dievakuasi oleh petugas bersama warga sekitar dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Pihak polisian juga mengimbau para sopir kendaraan angkutan berat agar selalu memastikan kelayakan armada, terutama fungsi rem sebelum memulai perjalanan. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.